Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Batiar Satya Permana. Saya dari SMA Plus Ar-Rahmat. Di sini saya akan memulai perdebatan dalam 3, 2, 1. Di sini saya sebagai tim pro akan membawakan mosi tentang Dewan ini lebih memilih model pendidikan secara klasik daripada model pendidikan progresif di bidang sekolah menengah. Di sini Dewan ini lebih memilih yang memiliki arti Dewan ini lebih menyetujui atau lebih setuju dengan model pendidikan klasik. Model pendidikan klasik adalah model pendidikan yang guru menyampaikan materi langsung kepada murid, bukan murid yang mencari materi sendiri. Sedangkan model pendidikan progresif adalah murid mencari materi sendiri, lalu murid meng-cross-check ke guru. Guru jadi yang tinggal iya, tidak. Guru tidak memberikan materi secara langsung, sehingga murid belum tentu memahami isi materi tersebut untuk sekolah menengah. Sekolah menengah adalah sekolah SMP dan SMA. Untuk murid kisaran umur 14 sampai 18 tahun. Ini bukan sekedar perdebatan teknis, melainkan soal arah pendidikan bangsa. Apakah kita ingin anak muda usia 14 sampai 18 tahun memiliki fondasi akademik kokoh atau justru terjebak dalam sistem yang kreatif secara permukaan tapi rapuh di dasar kemampuan berpikirnya. Status quo yang saya berikan adalah banyak sekolah mencoba menerapkan model progresif. Siswa diberi kebebasan penuh untuk belajar sesuai minat, seringkali tanpa bimbingan guru. Yang jelas hasilnya Bimbingan guru yang jelas hasilnya. Saat umur 14 sampai 18 yang paling dibutuhkan siswa adalah memperbagus dasar akademis karena untuk digunakan tes masuk universitas. Sedangkan pendidikan progresif bukan memfokuskan akademis, melainkan kekreativitasan siswa. Makanya untuk masuk kuliah atau universitas banyak siswa yang ikut bimbel online atau les karena menurut para siswa di bimbel lebih baik daripada sekolah dalam bidang akademis. Kreativitas memang tumbuh tapi tidak diiringi kemampuan dasar untuk mengolah informasi secara ilmiah. Dampak terburuknya terlihat di data PISA. Indonesia terus tertinggal dalam literasi membaca dan numerasi. Inilah bukti konkret bahwa model progresif yang dominan justru merugikan anak muda kita. Tahun 2022 peringkat 64 dari 81 negara, peringkat 2015 sampai 2018 peringkat 62 dari 81 negara. Limitasi yang diberikan adalah debat ini terbatas pada usia 14 sampai 18 tahun. Kenapa? Karena ini adalah fase krusial menuju perguruan tinggi. Indikator keberhasilan utama di fase ini adalah persiapan untuk SNBT dan TKA dan tes masuk kampus lainnya. Di usia ini yang kita butuhkan bukan sekedar kebebasan berpikir, tapi struktur, disiplin, dan bimbingan akademik. Argumen saya adalah klasik lebih pasti daripada progresif. Progresif terbukti membuat siswa terlalu bebas sehingga minim pembimbingan. Akibatnya persiapan untuk SNBT dan TKA tidak tercover di sekolah, melainkan tercover di bimbel-bimbel atau di tempat les yang seharusnya dibentuk di SMA menjadi kosong. Oleh karena itu, klasik hadir dengan sistem yang terukur, kurikulum jelas, penilaian akademik rutin, serta bimbingan guru yang ketat. Dengan begitu, siswa tidak hanya pintar, berpendapat, atau berproyek, tetapi juga bisa membuktikan kemampuan lewat angka dan teks. Karena pada umur 14-18, yang diperlukan adalah memperbagus dasar akademis mereka untuk mempersiapkan SNBT dan TKA. Yang diperlukan adalah persiapan SNBT dan TKA. Seleksi masuk kampus di Indonesia tidak pernah menilai proyek. Yang diukur adalah kemampuan akademis seperti matematika, bahasa, dan sains untuk persiapan SNBT dan TKA. Dan dengan klasik, siswa siap menghadapi itu. Dengan progresif, mereka hanya punya ide, tapi tanpa dasar hitungan. Remaja 14-18 tahun butuh struktur. Progresif hanya terlalu bebas, justru membingungkan mereka. Harus belajar apa, harus mulai dari mana. Klasik memberi arah, ada target, ada standar, ada konsekuensi. Itu yang membentuk kedisiplinan. Model pendidikan klasik lebih tepat untuk usia ini karena memberikan dasar akademis dan persiapan TKA dan UTBK seperti pengerjaan soal. Kelebihannya, siswa punya target belajar, jadwal dan bimbingan yang ketat. Ini langsung menyasar ke persiapan SNBT dan TKA untuk masuk kuliah dan logika akademis yang dibutuhkan di perguruan tinggi. Kekurangan klasik memang sering disebut membosankan, tapi justru kebosanan itu lahir karena disiplin dan keteraturan. Itu harga kecil dibandingkan resiko besar progresif yang membuat siswa kehilangan dasar. Progresif gagal untuk mempersiapkan masa depan. Siswa terlalu bebas, minim pembimbing dan hasil belajar kabur. Klasik menutup celah itu dengan penilaian terukur. Penilaian terukur seperti asesmen, pengerjaan soal UTBK dan TKA. Jadi dengan asesmen tersebut, guru tersebut bisa mengetahui bahwa siswa ini kurang dalam penelaran matematika. Siswa ini kurang di penelaran umum. Jadi siswa tersebut bisa diperbaguskan lagi dasarnya oleh guru tersebut, bukan di progresif. Progresif hanya mencari materi sendiri, guru tinggal meng-ACC. Dan progresif kebanyakan proyek. Jadi siswa bingung mau belajar dari yang mana. Jadi di sini Dewan Juri yang terhormat, dari alur perdebatan yang telah kita mulai, saya rasa pemenangnya adalah tim pro. Mengapa? Karena dari argumen yang saya bawa, argumen saya itu mengandung plus yang sangat banyak daripada negatif. Dan negatifnya itu lebih banyak di progresif. Mengapa? Karena progresif itu tidak ada
standar-standar persiapan soal TKA dan UTBK. Sedangkan klasik itu ada asesmen. Asesmen adalah pengerjaan soal. Jadi bisa mengerjakan soal TKA dan UTBK sehingga para guru bisa memberitahu bahwa, "Oh, kamu kurang di sini, belajar lagi di sini ya." Kalau asesmen tidak, asesmen hanya fokus proyek. Sedangkan saat masuk kuliah yang diperlukan adalah tes UTBK dan TKA, bukan malah tes proyek. Buat apa tes proyek? Bahwa itu tidak bisa mempersiapkan masa depan kita. Saya Muhammad Batiar Satya Permana dari SMA Plus Ar-Rahmat mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan yang saya sampaikan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.